Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, Ibu Navia atas kehadirannya. Kita akan melanjutkan ujian komprehensif pada kesempatan kali ini peserta dengan nama Navia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk simulasikan modul ajar yang saya bikin, izin share screen Pak Reza. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya buat, yang mana modul ajar ini saya memilih modul ajar berbasis PBL pada materi sholat fardu dan subbabnya pada makna dan macam-macam sholat fardu. Lah, di sini untuk identitasnya saya dari instansi SLB Negeri Randu Blatung. Untuk jenjangnya jenjang SDLB. Untuk pada bab 4 yaitu alhamdulillah aku bisa sholat, makna pada materi pokoknya makna sholat fardu dan macam-macamnya. Di sini kompetensi awalnya di mana peserta didik itu masih ada sebagian yang sudah mampu dan ada sebagian yang belum mampu menjelaskan terkait makna dari sholat. Selain itu ada juga peserta didik yang sudah mampu menyebutkan macam-macam sholat fardu dan jumlah rakaatnya, ada juga kebanyakan yang belum bisa menyebutkan macam-macam sholat fardu dan jumlah rakaat. Seperti itu. Lah, untuk model metode pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau PBL, dengan metodenya ada demonstrasi, ada praktik tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Lah, tujuannya di sini saya ingin peserta didik itu dapat menyebutkan makna dari sholat fardu. Lah, terus kemudian peserta didik juga dapat menyebutkan hukum dari pelaksanaan sholat fardu. Selain itu juga dapat menyebutkan macam-macam sholat fardu serta jumlah rokaatnya beserta niat sholat fardu. Mengajukan beberapa pertanyaan, mohon dijawab dengan singkat, padat, jelas, yang itu terkait dengan modul ajar yang dengan simulasikan barusan. Jadi apa tujuan pembelajaran dari modul ajar yang Ibu susun? Oke, di sini tujuan pembelajaran dari modul ajar yang saya susun yaitu siswa diharapkan mampu menyebutkan makna dari sholat fardu, kemudian siswa dapat menyebutkan macam-macam sholat fardu, siswa dapat menyebutkan jumlah rokaat sholat fardu serta dapat menghafal niat-niat sholat fardu. Apa pendekatan pembelajaran PJBLK atau TPAJK Pendekatan atau yang saya PBL? gunakan yaitu pendekatan PBL atau Problem Basic Learning. Problemnya apa? Problemnya jadi di sini siswa tunagrahita dan tunarungu di kelas 4 masih ada yang belum bisa menyebutkan makna sholat fardu, ada juga yang belum bisa menyebutkan macam-macam sholat fardu beserta jumlah rokaatnya, dan ada juga yang belum bisa menghafal niat-niat sholat fardu. Untuk pemilihan pendekatan dalam pembelajaran ini berdasarkan teorinya siapa, Bu? Di sini saya untuk pendekatan tujuan pembelajaran di sini menggunakan sesuai dengan teori atau tingkatan teorinya taksonomi Bloom, Pak, yang mana didasarkan yang mana tokohnya ada Benjamin Bloom, yang mana tujuan ini disusun sesuai dengan KKO yang sesuai dengan kemampuan siswa saya. Lah, tujuan ini disusun harus dapat harus dapat diukur dan dicapai oleh siswa. Jadi di sini karena memang target saya pada peserta didik SLB, jadi saya tidak mulu-mulu atau mengambil KKO yang tinggi-tinggi, karena menurut saya kalau untuk yang menjelaskan terus kemudian menghafal, kalau untuk tingkatannya SLB ini sudah termasuk dalam kategori HOTS atau high order thinking skill, seperti itu. Metode dalam pendekatan pembelajaran ini apa, Bu? Metode saya menggunakan metode demonstrasi, ada juga metode tanya jawab, ada metode diskusi, penugasan dan juga presentasi, seperti itu. Oke, kemudian asesmennya? Asesmennya saya menggunakan ada asesmen diagnostik yang pertama, yaitu dengan pertanyaan pemantik, itu ada asesmen diagnostik. Terus kemudian ada penilaian sikap, yang mana penilaian sikap itu saya ambil ketika pelaksanaan diskusi berlangsung. Kemudian ada penilaian formatif dengan penugasan di akhir pembelajaran, seperti itu. Tujuan dari rancangan modul Project P5 PPRA itu apa?
Di sini untuk P5 PPRA-nya saya mengambil tema kearifan lokal dengan judul permainan tradisional. Lah, tujuannya apa? Saya mengambil tema tersebut agar untuk memperkenalkan atau mempraktikkan permainan tradisional kepada peserta didik. Aktivitas yang akan dilakukannya, Bu? Untuk aktivitasnya pertama tentunya perencanaan, yaitu guru merencanakan, yang kemudian ada actionnya atau guru memperkenalkan video macam-macam ada apa saja toh macam-macam permainan tradisional itu, seperti ada bakia, ada juga balap tempurung, ada juga cublek-cublek suweng, seperti itulah. Untuk penilaiannya bagaimana, Bu? ya penilaiannya tentunya guru menilai dari prosesnya, yang mana anak-anak tersebut kan membuat permainan tradisional tersebut. Lah, prosesnya itu di situ dinilai juga guru melalui ada membuat rubrik seperti itu. Selain itu ada juga di akhir nanti actionnya ada lomba atau permainan balap tempurung sama permainan bakia, seperti itu. Kemudian terkait dengan judul PTK-nya apa? Nah, untuk kemarin itu saya membuat judul PTK penerapan model Pictures and Pictures untuk meningkatkan hasil belajar siswa tunagrahita pada materi praktik sholat kelas 4 di SLB Negeri Randu Blatung tahun 2024. Kemudian permasalahan dan solusi pemecahan masalahnya bagaimana? Sebab atau seperti apa? Karena kemarin saya mengambil materinya praktik sholat, diketahui bahwa dari hasil observasi masih banyak sekali siswa-siswa SLB yang belum mampu mempraktikkan gerakan sholat itu dengan urut dan dengan benar. Atau enggak gitu, guru menggunakan metode pembelajaran yang monoton, sehingga hal ini dapat mengakibatkan hasil belajar siswa yang rendah. Lah, hal ini peneliti memilih menggunakan model pembelajaran Pictures and Pictures, yang mana model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Metode penelitiannya apa, Bu? Metode penelitian kan PTK yang insya Allah dilakukan melalui tahapan 2 siklus. Instrumen penelitian menggunakan apa, Bu? Untuk instrumen penelitiannya saya memakai 4 instrumen. Yang pertama yaitu ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada tes, dan yang keempat ada dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di sini ada tanda qaf lam ahsanu, di atasnya ahsanu itu ada tanda qaf lam, di mana tersebut menunjukkan tanda waqaf, dan cara bacanya itu harus berhenti. Adapun huruf-huruf atau tanda-tanda wakaf yaitu ada huruf ta, qaf lam, qaf, fa, jim. Tulis surah An-Nasr. Ada 3 ayat, Pak Reza. Ya, benar. Alhamdulillah, demikian simulasi modul ajar dari saya. Atas bimbingan dan pengarahan dari Pak Reza, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.